Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saya berharap saudara senantiasa ada dalam sukacita dan ada dalam damai sejahtera karena kasih setia Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan perenungannya, mari kita menyatu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang besar, untuk kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami sampai saat ini. Tuhan, kami mau membaca dan merenungi firman-Mu. Tolonglah kami agar dalam kuasa Roh Kudus kami dimampukan memahaminya dan dimampukan untuk memberlakukannya, sehingga hidup kami menjadi sebuah kehidupan yang memuliakan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan menjadi dasar pemberitaan firman pada hari ini terambil dari surat 2 Timotius 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Yang demikian sabdanya, 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan 16. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kalau kita semua dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan. Saudara, kita dipanggil menjadi murid Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, bukan agar mampu bicara dengan fasih atau berdebat dengan canggih, namun agar sikap bertindak dan hidup di dalam kasih. Saudara-saudara, Timotius diingatkan untuk meminta anggota jemaat yang sering kali berdebat, memperdebatkan firman Tuhan, untuk tidak melakukannya, untuk tidak memakai firman Tuhan sebagai bahan perdebatan, karena itu hanya akan sia-sia. Semua perdebatan tentang firman Tuhan jika tidak disertai dengan hidup yang seturut dalam kehendak Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan, tidak pernah ada gunanya sama sekali. Yang kedua, saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata kepada Timotius begini, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Saudara, kata layak berarti pantas. Itu artinya oleh Rasul Paulus, Timotius dikehendaki untuk membangun kehidupannya agar pantas di hadapan Tuhan. Membangun kehidupannya agar kehidupannya sesuai dan sejalan dengan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, dia tidak akan dipermalukan ketika memberitakan firman kebenaran yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak layak bagi seseorang yang memberitakan firman untuk hidup tidak layak dan tidak pantas di hadapan Tuhan. Membangun kehidupan seturut dengan firman Tuhan, sejalan dengan firman Tuhan, itulah yang senantiasa dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, dikatakan, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjaga perkataan, menjaga lidah, menjaga mulut dari kebohongan, dari membual, dari omongan yang tidak bermakna, dari omongan yang kotor, yang hanya menyatakan bahwa kita menjadi pribadi yang sesungguhnya tidak mengenal Tuhan. Sungguh tidak Tuhan kehendaki. Dari mulut kita harus muncul dan keluar perkataan-perkataan yang menunjukkan pengenalan kita akan Tuhan. Maka buanglah semua perkataan kotor, semua perkataan yang tidak bermakna, semua perkataan yang tidak memuliakan Tuhan.
Saudara-saudaraku, biarlah firman yang kita dengar hari ini akan senantiasa membangun kehidupan kita, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk hari-hari ke depan, agar hidup kita sungguh memuliakan Tuhan dan layak di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati. Salam damai.